Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin rahmatan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqdu wa tanfariju bihil هوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس عدد كل معلوم لك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang senantiasa selalu diberikan kepada kita berupa nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kawak mengamalkan ibadah, nikmat kawak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat-nikmat tersebut akan menjadikan sebab kita masuk ke dalam surga dan selamat daripada api neraka dengan sebab taufik, hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa tala umrakum fi kamalis sihhati wal afiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita di halaman Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Di halaman 6. Sifat Allah Ta'ala yang kelima, yaitu Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, itu artinya wujudnya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Mustahil wujudnya Allah Ta'ala tiada dengan sendirinya. Kalau wujudnya makhluk, manusia, makhluk seberataan, wujud tiada dengan sendirinya. Karena apa? Karena wujudnya kita makhluk diwujudkan. Kalau Allah Ta'ala wujud dengan sendirinya, tidak diwujudkan. Kalau wujud dengan sendirinya tidak diwujudkan, berarti tidak ada awalnya. Kalau wujud tiada dengan sendirinya, berarti diwujudkan. Kalau diwujudkan berarti ada awalnya. Seperti makhluk itu wujud tiada dengan sendirinya. Alam ini kadakawa wujud dengan sendirinya. Ulun pean kadakawa wujud dengan sendirinya. Setiap yang wujud kadakawa dengan sendirinya, maka wujudnya itu wujud yang ada awalnya. Kalau wujud yang ada awalnya pasti diciptakan. Awalnya pian wujud tanggal berapa, tahun berapa. Awalnya alam semesta wujud tanggal berapa, tahun berapa. Yang paling awal
Di antara yang awal Allah Ta'ala ciptakan, pertama yang paling awal adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan yang paling awal adalah nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat apa namanya? Qiyamuhu ta'ala binafsihi, itu maknanya ada dua. Ada dua. Catat ya, ada dua. Yang pertama, la yahtaju ila mahallin. Artinya tiada bahajat lawan zat yang lain. Yang pertama, la yahtaju ila mahallin. Artinya kada bahajat lawan zat yang lain. Yang kedua, la yahtaju ila mukhassisin. Kada bahajat lawan yang menciptakan. Kada bahajat lawan yang menciptakan. Diterangkan di dalam kitab Kifayatul Awam. Yang pertama itu la yahtaju ila mahallin. Kenapa artinya kada bahajat lawan zat yang lain? Padahal bahasa Arab itu kalau mahal itu tempat. Kada harusnya artinya kada bahajat lawan tempat. Menurut Siyaqul Kalam, susunan kalimat di dalam ilmu usuluddin, mahal itu diganti dengan zat. Menurut pendapat ulama usuluddin, ahli ilmu kalam atau ahli tauhid, mahal itu diganti dengan zat. Jadi Allah Ta'ala, maknanya qiyamu ta'ala binafsi, yang pertama Allah Ta'ala kada bahajat lawan zat yang lain. Ya. Sebab apa? Satu, berbeda bang. Zatnya Allah Ta'ala zatul wajibul wujud. Sebelum kita wujud, alam ini wujud, Allah Ta'ala sudah ada. Kalau zatnya Allah Ta'ala bahajat lawan zat yang lain, sebelum alam ini ada, Allah bahajat lawan siapa? Menunjukkan berarti zatnya Allah kada bahajat lawan siapa-siapa. Satu, memang Allah Ta'ala beda zatnya dengan makhluk. Kedua, sebelum makhluk ini wujud, Allah Ta'ala sudah wujud berdahulu. Jika Allah Ta'ala bahajat lawan zat yang lain, ketika alam ini belum wujud, Allah bahajat lawan siapa? Ternyata kada bahajat lah. Seumpama ada yang mengatakan bahajat pang, berarti kalau bahajat iftikor. Iftikor itu bahajat. Bahajat itu lemah. Sedangkan iftikor bagi Allah itu mustahil. Sebab Allah Ta'ala istighna anil maf'ul. Allah Ta'ala maha sugih daripada sesuatu yang diciptakannya. Kalau Allah Ta'ala bahajat lawan makhluk, berarti Allah tidak istighna, tidak sugih, berarti iftikor. Sedangkan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan itu harus istighna. Yang namanya Tuhan itu harus mempunyai sifat istighna, yaitu kada bahajat lawan yang diciptakan. Kalau bahajat lawan yang diciptakan berarti bukan Tuhan. Maka kalau Allah Ta'ala bahajat itu mustahil. Contoh saja, manusia sama makhluk yang lainnya, hajat zatnya itu kada bahajat lawan zat yang lain. Baju ini zat bang. Ya. Batang tubuh pian, badan pian ini zat. Masjid ini adalah zat. Sifatnya masjid diam. Sifatnya kita ada yang berdiam, ada yang bergerak, kadang berganti-ganti. Jika pian bulik dari masjid, ya,
Zatnya masjid ini umpat pian bulik atau kada? Kada umpat. Jika masjid ini pian bulik, terus masjid umpat bulik, umpat ke piannya, kayak apa kisahnya ini? Zatnya masjid haja kada bahajat lawan zatnya manusia. Kalau bahajat ya repot. Nah itu cuma contoh sesama makhluk, apalagi Allah. Adapun artinya qiyamuhu ta'ala binafsihi yang kedua yaitu la yahtaju ila mukhassisin. Artinya Allah Ta'ala kada bahajat lawan yang menciptakan. Jelas sudah. Allah itu wujudnya wajib, kada ada awalnya. Kalau wujud yang wajib kada ada awalnya, kada ada yang menciptakan, kada ada awalnya. Berbeda dengan wujud makhluk. Karena wujud makhluk ini kenapa dikatakan diciptakan? Karena ada awalnya. Allah Ta'ala kada bahajat lawan yang menciptakan sidin, kada bahajat. Kalau Allah Ta'ala bahajat lawan yang menciptakan sidin, batil atau batal. Tidak mungkin gitu. Tidak mungkinnya begini. Sebelum alam diciptakan, Allah sendiri ya kalau ya. Allah sendiri. Kalau Allah bahajat lawan yang menciptakan Allah, ketika alam belum ada, Allah bahajat lawan siapa? Kada ada kalau kada bahajat. Berarti menunjukkan Allah Ta'ala kada bahajat lawan yang menciptakan. Alam semesta dan makhluklah yang bahajat lawan Allah. Satu, Allah kada ada awalnya. Setiap yang kada ada awalnya, kada mungkin bahajat lawan yang menciptakan. Yang bahajat lawan yang menciptakan itu adalah yang ada awalnya. Contoh awalnya kita wujud tanggal berapa, berarti kita bahajat lawan yang menciptakan kita yaitu Allah. Langit dan bumi bahajat ada awalnya 10 Muharram. Terjadi dan tercipta 10 Muharram. Langit dan bumi, gunung, bintang. Berarti langit dan bumi, gunung, bintang bahajat lawan yang menciptakan karena 10 Muharram awal terjadinya. Sedangkan Allah Ta'ala bersifatan qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya kada bahajat lawan yang menciptakan dan kada bahajat lawan zat yang lain. Maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Kalau tiada berdiri dengan sendirinya pasti ada yang mendiriakan. Ada yang mendiriakan itu mustahil sebab Allah wujudnya wajib. Tuh dalil aklinya kayak gitu. Dalil aklinya. Itu sudah masuk ke dalil akli. Keterangan ulum tadi itu sudah masuk ke dalil akli. Seperti ilmu mantek itu, seperti ilmu mantek. Setelah tasawur, satu persatu dirinci, habis itu natijah. Natijah itu kesimpulannya begini. Setelah dirinci begini, kesimpulannya begini. Oh ternyata benar Allah Ta'ala bersifatan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kalau tidak qiyamuhu ta'ala binafsihi maka begini. Kalau qiyamuhu ta'ala binafsihi begini. Sudah dijelasin tadi. Yang pas adalah qiyamuhu ta'ala binafsihi. Berarti benar-benar Allah bersifatan qiyamuhu ta'ala binafsihi karena Allah Ta'ala kada bahajat lawan yang menciptakan dan kada bahajat lawan zat yang lain. Kalau bahajat lawan zat yang lain kayak itu pangjadinya. Kalau bahajat lawan zat yang lain berarti Allah iftikor, lemah, sama dengan makhluk. Sedangkan Allah berbeda. Kalau Allah bahajat dengan yang menciptakan berarti Allah sama dengan makhluk. Sedangkan Allah berbeda dengan makhluk. Berarti Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kalau tidak sama dengan makhluk berarti tidak bahajat lawan yang menciptakan dan kada bahajat lawan zat yang lain. Kesimpulannya berarti Allah wajib bersifatan qiyamuhu ta'ala
binafsihi. Itu natijah namanya dalam ilmu mantek, natijah. Titik sudah kada ada lagi. Kada ada koma lagi, titik sudah. Adapun dalil naqli atau dalil Al-Qur'annya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasannya Allah taala yang kaya daripada sekalian alam, maka patut di sini kita muroti diartikan dengan murad. Kalau ini diartikan secara bahasa atau teks. Adapun arti muradnya, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, artinya bahwasanya Allah taala sugih kada bahajat lawan sekalian alam. Sugih kada bahajat pada sekalian alam. Adapun sugihnya Allah itu ada 4. Bukan sugih kaya harta, bukan. Sugih itu artinya kada bahajat, Bang. Jadi kalau ada orang sugih mengaku sugih itu batil. Orang sugih itu, yang namanya sugih itu kada bahajat. Adakah orang yang sugih kada bahajat? Kada ada bahajat, Bang. Mau jalan bahajat lawan ini, mau bahajat lawan bahajat. Jadi kalau bahajat berarti hakikatnya belum sugih. Yang maha sugih itu Allah. Berjalan bahajat lawan pertolongan Allah, berarti belum sugih lagi. Jadi makanya itu dilarang kita mengaku bahwasanya kita sugih, bukan. Itu hanya titipan Allah. Jangankan harta benda, awak yang ada di batang tubuh semerataan ini adalah titipan Allah. Kada ada berisi apa-apa kita nih. Iya. Dusta kalau ada orang aku berisi mobil, aku berisi rumah, itu berdusta. Sebetulnya berdusta lawan dirinya seorang, ya, berdusta lawan Allah. Lahir aja kita kada membawa apa-apa. Lahir kita dalam keadaan tidak memakai baju. Ya, yang ngasih nama ya orang, yang melahirkan ya orang. Kita mandi juga nanti meninggalnya kita yang mandikan ya orang juga. Berarti kita kada ada yang sugih. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, artinya bahwasanya Allah taala yang kaya, artinya sugih kada bahajat pada sekalian alam. Adapun sugihnya Allah itu ada 4. Istina, wajah istina, catat ya, wajah istina itu ada 4. 1 istina 'anil fa'il. Kedua istina 'anil maf'ul. Ketiga istina 'anil mukammil. Keempat yaitu istina 'anil wasithah. Yang pertama yaitu Allah taala istina 'anil fa'il. Artinya Allah taala kada bahajat lawan orang yang menciptakan. Yang kedua istina 'anil maf'ul, yaitu Allah taala kada bahajat lawan perkara yang diciptakannya. Yang ketiga istina 'anil mukammil, Allah taala kada bahajat lawan yang menyempurnakan. Allah taala sudah sempurna. Jadi Allah taala kada bahajat lawan yang menyempurnakan. Kalau makhluk bahajat panglawan Allah untuk sempurna supaya sehat, makan ini makan itu, jaga guring ya, butuh kesempurnaan itu manusia. Kalau sakit ya mencari dokter. Kalau Allah kada, sebab Allah istina 'anil mukammil, Allah taala kada bahajat lawan kesempurnaan, yang menyempurnakan sidin maksudnya. Yang keempat istina 'anil wasithah, Allah taala kada bahajat lawan pelantara. Nah, jadi kalau Allah taala ya, wajah istina yang keempat, Allah taala itu kada bahajat lawan pelantara. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu disandarkan pelantara itu kepada Allah, itu termasuk salah. Salah besar dan bisa menjadi kufur.
Bisa menjadi kafir kita, bisa menjadi kafir kalau pelantara itu kita sandarkan kepada Allah. Allah Ta'ala menyehatkan kita pelantara obat. Kayaknya kalimatnya benar ya. Pelantara aja Bang, pelantara obat. Itu pelantara salah. Sebab Allah Ta'ala istigna anil wasitoh. Kada bahajat lawan pelantara. Terus kayak apa kalimat yang benar Bib? Allah Ta'ala mengenyangkan kita pelantaranya makan. Kalau makannya benar sebagai ikhtiar, kalimat pelantaranya itu yang kada benar. Harus dirubah. Sebab kita harus tahu definisinya pelantara. Definisinya pelantara itu malayang fakku. Sesuatu yang kada kawa berpisah. Lawan ninya. Jadi kalau Allah Ta'ala disandarkan dengan pelantara, Allah Ta'ala mengenyangkan manusia pelantaranya makan, berarti kalau tidak dengan makan Allah Ta'ala kada sanggup dan kada kawa mengenyangkan orang. Sebab pelantara itu definisinya malayang fakku, kada kawa berpisah. Harus dengan nasi, mun kada nasi kada kawa Allah Ta'ala mengenyangkan orang. Padahal Allah Ta'ala sanggup saja mengenyangkan orang tanpa nasi, tanpa makan. Ashabul Kahfi pian guring terus sampai 300 tahun lebih. Kada makan, kada minum. Kada mati pulang. 300 tahun guring. Ya, mun kita guring 3 hari aja, orang sudah gelisah ini. Ini mabuk, minum obat, apa-apa ini. Ya, pas diperiksa, oh innalillah orangnya. 3 hari guring. Ya. Kepingin jadi Ashabul Kahfi, hanya 3 hari sudah innalillah. 300 tahun kada makan kada minum, kenyang aja. Ya. Jadi kayak apa? Pelantara itu definisinya malayang fakku, kada kawa berpisah. Jadi kalau kalimat kita kita gunakan pelantara untuk kita sandarkan kepada Allah tidak pas, bisa menjadi kufur. Seakan-akan Allah ini bahajat lawan nasi untuk mengenyangkan orang. Seakan-akan Allah Ta'ala bahajat lawan hujan untuk menumbuhkan rumput. Seakan-akan Allah Ta'ala bahajat lawan rumput untuk menghidupi kambing dan sapi. Maka pelantara harus dirubah dengan sebab. Sebab itulah yang benar. Karena sebab itu definisinya dicatat sampean ma yanfakku. Definisinya sebab itu ma yang fakku. Perkara yang kawa haja berpisah. Perkara yang kawa haja berpisah. Artinya kawa haja tanpa nasi kenyang. Allah Ta'ala mengenyangkan. Kawa haja tanpa air hujan. Allah Allah Ta'ala tumbuhkan tanpa air hujan. Kawa haja Allah Ta'ala mengenyangkan sapi dan kambing tanpa rumput. Allah Ta'ala mengenyangkan manusia dengan sebab makan. Itulah yang kalimatnya yang benar di dalam akidah ilmu tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala menumbuhkan rumput dengan sebab air hujan. Allah Ta'ala mengenyangkan kambing dan sapi dengan sebab makan rumput. Kalimat sebab itulah yang menjadikan perbedaan sangat jauh dengan pelantara. Di sinilah pelajaran ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sampean nggak ngaji Bang, nggak tahu ini. Saya juga kalau nggak ngaji nggak tahu. Saya karena tahu dikarenakan ngaji akhirnya tahu. Kalau nggak ngaji sampai sekarang nggak tahu. Biasanya nyebut pelantara. Ternyata itu bisa menjadi kufur. Jadi susah ya. Mau menjadi ahlus sunnah wal jamaah itu tidak gampang. Tidak gampang disebutkan kita ahlus sunnah wal jamaah, kita NU, kita warga Nahdiyin. Nggak gampang jadi warga Nahdlatul Ulama. Orang ahlus sunnah wal jamaah itu faham ilmu akidah yang benar, dia akan jadi Nahdiyin. Belum tentu orang Nahdiyin, NU itu belum tentu ahlus sunnah kalau dia tidak paham akidah. Dan siapapun orang Islam yang tidak paham akidah,
dia tidak akan masuk ke golongan ahlu sunnah wal jamaah dikarenakan akidah di dalam Islam itu ada 73 golongan. Dikhawatirkan ya, kita masuk ke 72-nya. Satunya yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kata Rasulullah 72 golongan tersebut yang semua masuk neraka, yang hanya masuk surga adalah satu, ahlu sunnah wal jamaah. Seperti apa Beb contohnya? Ya model kayak gini tadi, keterangan pelantara sama sebab. Jika kita kada duduk di majelis ada parak lawan majelis, parak lawan ulama, guru, orang soleh, mana kita tahu? Sudah tidak belajar di pondok pesantren, ya kan? Yang di pondok pesantren saja kadangkala lulus dari pondok pesantren kadangkala masih belum paham juga yang namanya sebab dan pelantara. Nah, maka dari itu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati, jiwa, raga kita digerakkan oleh Allah taala untuk senantiasa selalu bersemangat menghadiri majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kemudian sudah ya, masalah istigna ada 4 wajah istigna. Hafali pian kena pertemuan berikut ada pertanyaan. Istigna ada berapa? Ya kalau 4 ujarnya. Kada usah melihat buku, hafalin, sebutkan satu persatu. Lupa Bib kalau penjelasannya. Kada dapat hadiah enggak jadi hadiahnya. Siap-siap ya ditakoni kena pertemuan berikut kita insyaallah mungkin 1 kali lagi ya. Sya'ban ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ulun pian seberataan anak cucu kita, keluarga kita seberataan, diberikan kita semua seberataan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan disampaikan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan taat kepada Allah di bulan Ramadan, panjang umur sampai bulan Ramadan berikutnya, amin ya rabbal alamin. Panjang umur sampai bulan Rajab tahun depan, amin Allahumma amin. Maka patutlah bagi mukmin, orang yang beriman. Apa yang patut bagi orang beriman setelah paham qiyamu ta'ala binafsihi? Mu'taqad, mengiktikadkan di dalam hatinya, meyakini di dalam hatinya bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa taala adanya. Jadi kita ini fakir kan, kita sudah dikisahkan, kita kada bisi apa-apa. Ampun Allah semua. Jadi kada boleh kita terbesit dalam hati kita ampun aku, ampun kita, ampun Allah. Kita bersedekah pun ini sedekah dari Allah. Jangan sekali-kali mengatakan ini sedekah dari aku, ini pemberian dari aku, ini pemberian dari Allah, titipan Allah. Kalau kita mengaku ini pemberian dari ulun tuh sopan kada kita lawan Allah? Ya, kapan pian mendapatkan itu? Siapa yang memberi? Ya, siapa yang menitipkan Allah? Nah, mudah-mudahan pelajaran kita sampai di sini dulu. Bagamat ulun ini kepingin orang yang belajar ini paham, walaupun sedikit tuh masuk. Semua para alim ulama, orang soleh, wali itu kepingin orang belajar itu sedikit tapi masuk. Daripada panjang nanti yang satu lupa, yang kedua susah mau mengingatnya, susah terlalu panjang. Jadi sebagamat satu per satu. Siapa tahu nanti pertemuan berikutnya kita akan ada tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Bihi sadri wasta'mil bihi badani, talik bihi isani, wa qawwi bihi janani, wa asmi' bihi fahmi, bihaulika wa quwwatika, fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna. Tub alayna tawba taghsil li kulli hawba wasur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina
الأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة الصحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم